Rasulullah, ya Rasulullah, ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi. Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'lal manasibi wal maratib. Salatullahi ma
Kita hormati Habib Syakir, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang di samping Tuan Nalomo. Mudah-mudahan Habib kita ini diberkahi Allah Ta'ala, amin. Umurnya dipanjangkan Allah, amin. Mudah-mudahan Habib dan keluarganya selalu mendapat keberkahan, amin. Begitu juga kita yang selalu bertemu dengan Habib, amin. Amin. Bangsa kumpul kita sesuai, amin. Dan insyaallah taala nanti akan lahir banyak Habib dari Mandailing Natal, amin. Inilah masjid yang paling ramai di Kabupaten Tapanuli Selatan. Ini masjid maghrib hampir 12 baris, subuh ada 12 baris. Tapi karena Habib dan Tuan Nalomo datang, masya Allah sampai ke atas, lihat mama di atas. Angkat tangan aja tuh mama. Di samping mama, mana mamanya? Syakir yang tidak lagi asing bagi kita, Habib ini sudah seperti orang Mandailing. Mungkin sotik-sotik sudah bisa Mandailing ini. Kemudian Baitul Bukhari, alhamdulillah pada hari malam Ramadan hajat beliau diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu juga rombongan yang kami hormati, untuk memperhemat waktu, marilah kita buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Masker. Di sini susah mencari orang yang bermasker. Mudah-mudahan karena corona ini semuanya corona dihapuskan Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ima nadung malih masalahul waktu tuhita ima diborginnya alina berbahagiaon. Pada suatu saat matangis-tangis bergoyah na bintang. Tangis na bintang sa tangis-tangis na tali sa gisag. Ang bintang tangis niya. Alam Ustaz, manunang liman ya Rasulullah. Tumisuluhan naman nung ya Rasulullah. Ison bamitay. Dokun masangay sinalungunirwang ya Rasulullah. Suami alam, tidak mungkin. Ustaz, liman tashtaq ya Rasulullah. Ikhwani, malumunaw di sudaruki. Malumunaw di sudaruki na binta. Alas na ikhwanu ka ya Rasulullah. Bukankah kami inilah saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami inilah saudaramu ya Rasul? La lastum ikhwani bal antum ashabi. Bukan, kalian bukan saudaraku, akan tetapi kalian adalah sahabatku. Kalau begitu siapakah saudaramu itu ya Rasul? Alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka itu orang-orang yang beriman setelah kita. Mereka itu beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku. Siapakah itu? Anak si polo-polo. Wanma anilun kun dinabintay. Apabila nabinta malung-malungun, tutuhe ang kun nitabalos may lungun itin. Mulai jalang naroon anang nibay ikaw lina, ang ulit-yung liyatil-yak puti, biasa kita na. Yan ikaw anang nibay, ibalusi-usin din na dukultok niba. Amang nasunang may din. Ang gusto ko na yan. Mula sunang din na lahot para sa rindu. Ison, didarah itu ni beliau Habibana Ahmad Syakir mengalir darah ni Nabinta. Ison,
paluang makirinduanmu, tatap ma dohot senang nirua dengan penuh rasa cinta. Ulang tatap dohot istilahna dengan biasa-biasa. Biasa. Ulang ini biasa, tetap pandang dengan ta'zim. Mamuliaon ang isa suman panatap ni na sedang alak na jatuh cinta. Terima kasih. Na palinggolang turang handa sama yung abang abang pahyon. At cukup yang guru dia kami itu demanan protokol na. Harap guru cukup luarang na. Kita ada cukup protokol na. Suasana tidak akan hidup tanpa ada Tuan Jarobi. Jadi abang Tuan Jarobi, pagkinda na wala ng kontusyon na luwak sa iyo na. At Jarobi yan din. Sa mandaling na nagarulan kan. Jadi bisa may tagilala ko naman daw Tuan Jarobi. Sama. Dan terima sekalian yang dirahmati Allah, melakukan batuan di mandaling Tuan Jarobi. Anggarana, berterima kasih. Kita selinang alhamdulillah mahadir di son. Habibana kita persilakan matu beliau kutusutik akan tetapi unjung kita binege, kita baca sejarah Nabi, Rasulullah Nabi Bintai sedikit bicara tapi banyak manfaatnya. Dan orang kita bersama majono kepada Habibana untuk menyampaikan fituah kepada kami. Mudah-mudahan Habibana dalam keadaan sehat walafiat. Ini ceramah Habib. Biasanya Habib cuma 2 kali ceramah di Mandiri Natal sekali datang. Ini malam ini yang ke-13, yang ke-11. 3 kali 4, 12. Berarti ini yang ke-11, nanti kita tahu yang ke-12. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jada wa takarrama wa tafaddala wa an'am wa ja'alana min khairil umam wa arsala ilayna misbahan fulam salawatullah wa salamu alaihi wa man sara ala nahjihi wa sawabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin nurul kassari wa madadikal jari wa jum'ani mudifin kal akwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat kita hormati dan yang kita muliakan, sangat banyak sekali di tengah-tengah kita para tuan-tuan guru, turut hadir di tengah-tengah kita Tuan Malonok hafizahullah wa ra'ah, ada Tuan Sakumpul hafizahullah wa ra'ah, ada Ustaz Fakhri hafizahullah wa ra'ah yang baru diresmikan beliau mendapat gelar Tuan Jarobi. Kita doakan agar Tuan Jarobi insya Allah menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Ustaz Fakhri, Fakhr artinya kebanggaan, bahagia. Karena memang kita selalu bahagia apabila menatap wajahnya, dan beliau merupakan kebanggaan kita bersama insya Allah. Berkumpul di Masjid Al-Falah, kemenangan, keberuntungan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita yang kumpul di Masjid Al-Falah orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita berada di waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu bainal maghrib wal isya, antara maghrib sampai
dengan Isya. Qala Imam Al-Andalus, berkata Imam Al-Andalus, datuk dari marga Al-Andalus, orang yang pertama kali mendapat gelar Al-Andalus, beliau berkata, Al-Kunuz kullal kunuz fil ihya ma bainal maghrib wal isya. Harta karun yang paling berharga ialah mereka yang menghidupkan waktu antara maghrib sampai dengan isya. Waktu maghrib sampai dengan isya, kemudian selepas asar sampai terbenam matahari, kemudian setelah sholat subuh sampai terbit matahari, dan waktu yang keempat yang diistimewakan oleh Allah ialah waktu tengah malam. Kita usahakan di 4 waktu ini untuk tidak kita melakukan hal-hal di luar syariat Allah. Jangan kita. Ada seseorang bertanya kepada salah seorang syekh, saya lupa persis nama syekh itu siapa namanya. Orang itu bertanya, wahai syekh, aku setiap kali melakukan puasa sunnah, aku tidak dapat melakukan aktivitas ibadah mabainal maghrib wal isya, maghrib sampai dengan isya. Mana yang lebih baik? Aku berpuasa sunnah atau aku menghidupkan waktu dari maghrib wal isya? Itu kamu tetap berpuasa sunnah dan kamu isi waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah. Apabila kamu tidak bisa menggabungkan keduanya, jika kamu berpuasa sunnah namun dari maghrib sampai isya engkau sibuk dengan sekedar makan dan minum dan berbicara dengan hal yang tidak membawa manfaat, maka ketahuilah lebih afdal menghidupkan waktu maghrib sampai dengan isya. Sampai seperti itu lebih afdal daripada puasa sunnah, apalagi dengan aktivitas lainnya yang bersifat keduniaan. Maka dari itu alhamdulillah, nikmat dari Allah, kita berkumpul di salah satu baitun min buyutillah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saat ini kita dikumpulkan bersama di masjid yang kita cintai, kelak di yaumil qiyamah kita pun akan dikumpulkan bersama-sama pula. Satu kelompok, satu barisan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada satu benda yang banyak di antara kita tidak mampu mengendalikan, dan kita selama ini dikendalikan oleh benda tersebut. Hari dengan benda itu, setiap saat kita selalu membawa. Mungkin dalam setiap harinya itu benda keluar masuk terus dari tas dan dompet kita dan kantong celana kita. Zaman sekarang banyak di antara kita yang tidak mampu mengendalikan HP yang selama ini kita pegang. Setiap saat keluar masuk, setiap saat kita tidak bisa lepas dengan ini benda. Jika seandainya seharian kita tidak memegang HP, kita kesusahan. Setiap melakukan aktivitas selalu setelah kita melakukan berbagai aktivitas yang kita buka HP. Sebelum sholat yang kita pegang HP, setelah sholat yang kita pegang HP, sebelum makan yang kita pegang HP, setelah makan yang kita pegang HP. Dahulu orang-orang terdahulu sebelum makan itu selalu membaca doa, setelah makan membaca doa setelah makan. Namun sekarang doa tersaingi dengan HP yang kita pegang. Sebelum makan kita bukan berdoa, namun kita foto makanan yang akan kita makan, kemudian kita kirimkan, kita update status agar orang-orang melihat makanan yang akan kita makan. Rasulullah membagi-bagikan makanan
namun kita sebagai umatnya membagi-bagikan foto makanan. Perbedaan kita dengan Rasulullah banyak atau sedikit? Sedikit. Rasul sedikit makan, Rasul sedikit tidur, kita sedikit tidur. Rasul sedikit minum, kita sedikit minum. Rasulullah sedikit bersedekah, namun kita sangat sedikit sedekahnya. Jadi perbedaan kita dengan Rasulullah ada kata dikit, namun pada hakikatnya sangat jauh sekali perbedaan kita dengan Rasulullah. Setelah kita menyapu yang dipegang HP, setelah mengepel yang dipegang HP, di dalam sholat pun yang kita pegang jangan. Kalau dalam sholat jangan pegang HP, batal sholatnya. Memegang HP, suami memegang HP, masing-masing senyum sendiri dengan HP-nya. Tidak membicarakan masa depan, bagaimana kelak anak kita sekolahkan kemana, kita masukkan ke pesantren mana, tukar pikiran biasanya sebelum tidur. Namun sekarang hubungan kita dengan keluarga kita terbataskan disebabkan HP yang tidak mampu kita kendalikan. Jika seandainya HP kita lowbat, kita susah mencari colokan, kita susah mencari charger, ada di mana kita letakkan. Jika seandainya pulsa sudah sedikit, kita kebingungan, jangan sampai kita kehabisan pulsa, jangan sampai kita kehabisan kuota. Waliyadzubillah. Coba jika seandainya HP ini Al-Quran yang selama ini ada dalam kehidupan kita. Salah seorang bertanya kepada gurunya, wahai guru, apa hubungan orang terdahulu dengan Al-Quran? Maka gurunya menjawab, hubungan orang dulu dengan Al-Quran sama seperti hubungan kalian zaman ini dengan HP yang kalian pegang. Zaman ini kita susah tidak memegang HP beberapa jam. Orang dulu susah tidak membaca Al-Quran dalam beberapa jam. Zaman ini sebelum tidur, bangun tidur, sebelum makan, setelah makan, di rumah, di jalan kita pegang HP. Orang dulu sebelum tidur, bangun tidur, sebelum makan, setelah makan, di rumah, di jalan, di semua tempat tidak lepas dengan yang namanya Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil ashabih. Bacalah kalian Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong bagi mereka yang gemar membacanya. Rasul tidak mengatakan televisi yang akan menjadi penolongmu, HP yang akan menjadi penolongmu, media sosial yang akan menjadi penolongmu. Tidak, Al-Quran yang akan menjadi penolongmu. Dan saya katakan di sini bukan ada larangan untuk kita memegang HP, pegang, tapi untuk syiar agama Islam. Kita memiliki HP untuk kebaikan, untuk nilai positif, bukan dengan hoax. Kafadil mar'i kadiban an yuhadditha bikulli ma sadaq. Cukuplah seseorang, kata Nabi, disebut sebagai pendusta manakala dia selalu berbicara apa-apa yang dia dengar. Tiap kali kita mendengar, kita bicarakan pada orang lain. Tiap kali kita mendengar, kita sampaikan kepada orang lain. Harusnya kita cari tahu terlebih dahulu berita itu benar atau salah. Kabar beritanya dari mana datangnya, sumbernya dari mana. Kalau kita tidak tahu sumbernya dari mana, kita melihat status orang, tiba-tiba kita kirim lagi ke orang lain, padahal berita itu berita bohong, berita dusta, maka kita disebut sebagai penyebar kebohongan. Ada amal jariyah, ada dosa jariyah. Amal jariyah, membangun masjid, kita meninggal,
sebagai amal jariah kita buat jalanan yang rusak untuk umum, kemudian yang menyumbang itu wafat, amal jariah untuk orang yang sudah masuk di dalam kubur. Namun yang kita pikirkan waliyadzubillah dosa jariah. Setiap kali kita berbuat kejelekan atau perkara yang mudarat, yang membahayakan, kemudian dilihat oleh orang, disebar lagi ke orang lain, waliyadzubillah, itulah yang disebut yang memposting foto yang tersingkap auratnya, dilihat dengan pria yang bukan mahramnya, itulah yang disebut sebagai dosa jariah. Gunakanlah HP, namun kita mampu mengendalikan HP yang kita pegang, bukan malah kita yang dikendalikan oleh HP. Kita jadikan HP ini Al-Quran, kita anggap posisinya seperti HP yang selama ini kita ketergantungan dengannya. Ada seorang putra tunggal dari keluarga yang kaya raya. Ayah dan ibunya kaya raya, kebetulan punya anak, hanya satu-satunya anak, menginjak usia 17 tahun. Sang ayah dan sang ibu masuk ke dalam kamarnya, kemudian menawarkan hadiah. Nah, kamu sudah 17 tahun. Usia 17 tahun, sudah bisa punya SIM, KTP, mungkin sudah siap untuk dinikahkan. Nah, kamu sudah 17 tahun. Sweet 17. Nah, sweet 17, 17 tahun. Ayah dan ibu menawarkan kado untuk kamu. Tinggal sebut apa yang kamu mau minta. Ayah dan ibu siap memberikan dan memberikannya kepada kamu. Sudah 17 tahun. Harusnya orang kaya minta apapun akan diberikan oleh ayahnya. Mau minta mobil, rumah, apartemen, mungkin diberikan. Namun apa jawab anak yang sudah menginjak usia 17 tahun ini, dan dia baru kenal dengan sahabat karib, sering mengajak pada hadir untuk pengajian, majelis ta'lim, kenal dengan santri, kenal dengan para asatidz, para ustaz. Maka apa jawab anak yang 17 tahun ini? Ayah, ibu, aku ingin kado di usiaku yang 17 tahun ini. Kadonya ialah tolong selamatkan aku untuk tidak lagi tinggal di dalam kuburan. Aku tidak mau lagi tinggal di dalam kuburan. Kata ayah dan ibunya, maksudmu apa dengan tinggal di dalam kuburan? Kita alhamdulillah semua fasilitas ada, rumah mewah, semua fasilitas lengkap. Maksudmu apa tinggal di dalam kuburan? Aku menghadiri satu pengajian, kemudian di pengajian itu disampaikan oleh Pak Ustadz, barang siapa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu bagaikan kuburan. Membaca Al-Quran, bapak dan ibu belum pernah mengajarkan saya membaca Al-Quran. Bapak dan ibu belum pernah memerintahkan saya membaca Al-Quran. Bahkan bapak dan ibu belum pernah memanggil guru ngaji untuk mengajarkan kita membaca Al-Quran. Tolong berikanlah aku kado istimewa di usiaku 17 tahun ini untuk tidak lagi tinggal di dalam kuburan. Ayo ayah ibu, kita tidak bisa mengaji, kita panggil guru ngaji agar kita bisa membaca Al-Quran, dan Al-Quran bisa kita baca setiap hari. Kita tanyakan diri kita masing-masing, selama ini kita tinggal di rumah atau tinggal di dalam kuburan? Jika rumah kita tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah kita bagaikan kuburan. Al-Quran hanya dianggap sebagai bacaan musiman oleh sebagian besar kaum muslimin.
bacaan musiman yang hanya dibaca di musim bulan Ramadan saja. Ramadan dibuka Al-Quran. Setelah Ramadan selesai, Al-Quran juga selesai dibaca. Padahal Al-Quran tidak hanya dikhususkan di bulan Ramadan. Setiap bulan, setiap saat kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran. 2 bulan, 1 bulan setengah lagi masuk bulan Ramadan. Jangan kita anggap 1 bulan setengah lagi kita mulai baca Al-Quran. Dari sekarang kita lancarkan baca Al-Quran. Saya ingin membaca tapi bacaan saya kurang baik, makhraj hurufnya kurang tepat, saya kurang lancar membaca Al-Quran. Dari sekarang sudah bisa kita lancarkan selama waktu kurang lebih 1 bulan setengah, agar nantinya masuk Ramadan kita sudah bisa membaca, kita sudah lancar, kita sudah bisa banyak bacaannya ketimbang Ramadan sebelumnya. Itulah yang harus kita persiapkan. Ya, orang terdahulu itu mempersiapkan masuknya bulan suci Ramadan 6 bulan sebelumnya. Dari 6 bulan sebelumnya sudah disiapkan. Nah, sekarang kita 1 bulan setengah harus bisa mempersiapkan apa saja yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Dari sekarang kita persiapkan hubungan kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan saudara umat Islam, bagaimana kita mempersiapkan batin kita ini, hati kita ini betul-betul ada kesiapan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, punya waktu untuk kita bisa baca Al-Quran. Nggak bisa 1 juz setengah juz, nggak bisa setengah juz 1 lembar, tidak bisa juga 1 lembar, jangan kurang dari setengah lembar bacaan Al-Quran yang kita baca khususnya di waktu bainal maghrib wal isya. Al-Imam As-Sekaf alaihi ridwanullah, Al-Imam As-Sekaf Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sekaf, beliau pernah mencoba membaca Al-Quran itu 1 kali khatam pagi, 1 kali khatam malam. 1 kali khatam, bukan 1 juz. 1 kali khatam artinya 30 juz pagi, 30 juz malam. Kemudian dicoba lagi dan terus mencoba sampai pada akhirnya beliau mampu membaca 2 kali khatam pagi, 2 kali khatam malam. Terus dia coba lagi dan dia coba, alhamdulillah mampu menghatamkan 4 kali Al-Quran pagi, 4 kali menghatamkan Al-Quran di malam hari. 4 kali hatam berarti 120 juz pagi, 120 juz di malam hari. Mungkin kita pikir mustahil, itu dongeng, tidak mungkin. Kita bisa berkata demikian karena memang selama ini kita butuh dengan waktu. Kita yang dikejar-kejar dengan waktu. Namun mereka para awliya Allah, para kekasih Allah, orang-orang dekatnya Allah Ta'ala, waktu yang mengejar-kejar mereka, waktu yang membutuhkan mereka, sehingga mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktunya. Mampu membaca Al-Quran, Masya Allah, 4 kali khatam pagi, 4 kali khatam malam. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari para awliya illah as-salihin, punya hubungan erat dengan Al-Quran, tidak dengan HP yang selama ini kita genggam, agar kita menjadi hamba-hamba yang semakin hari semakin bertambah kualitas keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menambah jumlah ibadah kita. Janganlah ya, ajal itu perkara yang pasti. Tidak ada yang pasti kecuali ajal.
tidak ada yang pasti kecuali kematian. Jangan sesekali kita janji dengan seseorang, kita diundang ke satu acara, kemudian kita berkata pasti saya datang, pasti saya datang. Tidak ada yang pasti. Namun jika kita mengatakan pasti saya meninggal, pasti saya akan wafat, ya memang kematian itu perkara yang pasti. Entah kita di pagi hari, kita wafat siang, sore, malam, kita lagi tidur, atau lagi di rumah, atau lagi di jalan, yang kita minta insya Allah mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Rabbi. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, bijahi walid Fatimah umdan bi husnul khatimah. Mohon maaf saya tidak bisa panjang lebar karena memang suara sudah habis dan memang waktu menunjukkan sudah waktu isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kedatangan saya kemari kalau tidak salah yang kedua kali. Kalau tidak salah, pertama kali pengajian ba'da subuh, sekarang pengajian bainal maghrib wal isya. Mudah-mudahan kedatangan saya kemari yang kedua kalinya tidak terakhir kali. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami banyak pelajaran-pelajaran agama kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib Syakir Man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mudah-mudahan kita nanti semua mudah-mudahan sama-sama masuk surga dengan syarat mengamalkan ajaran agama. Kedatangan Habib keturunan Sayyidina wa Rasuluna Muhammad Sudah Fatimah radhiyallahu anha, itulah saudara kita Habib Syakir. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kampung kita Mandailing Natal ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kampung kita Indonesia ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Diangkat Allah dari segala fitnah. Diangkat Allah dari segala fitnah di negeri ini. Ya Allah, angkat Allah dari segala fitnah yang beredar di berbagai pesantren. Diangkat Allah segala fitnah, diangkat Allah corona, diangkat Allah segala penyakit di negeri ini. Mudah-mudahan kedatangan Habib ini akan lahir tahfizul Quran, akan lahir ulama-ulama yang akan melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tabalik dan ceramah perjalanan dakwah Habib di Mandailing Natal ini yang masih full, Allah berikan keberkahan dan kesehatan kepada Habib dan keluarga yang tinggal di Jakarta. Semoga kom-kom tanarumi di kampung soibot walai Habib makema Habib pun tutanu bagai turun din. Alhamdulillah anggo Habib Syakiron alam Mandailing Natal mudah-mudahan Pak bila kali itu soal Habib mau 6 kali. Alhamdulillah Allah. Nah Habib apa Allah itu? Iya ibadah. Allah. Mudah-mudahan yang kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir kita berselawat sebelum berdoa. Salatullah
nama panitia kepada Habib Syakir, Tuan Nalomok beserta rombongan yang telah hadir di kampung kami dan di kota kami ini. Semoga kota ini diberkahi Allah Ta'ala. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada pengajian Baitul Bukhari Tuan Nalomok yang sebagai sponsornya mak-mak. Terima kasih untuk umat-umat, untuk bapak-bapak sponsor Masjid Al-Falah Sipolu-Polu. Semoga kedatangan Habib bukan kedua kalinya, ketiga, keempat, kelima. Mudah-mudahan Habib betah dengan dimandailingi dan makanan mandailing bulung gaduh. Ini bulung gaduh handphone. Terima kasih, dan untuk mengambil tabaruk kami harapkan untuk doa keselamatan bagi kita semua kepada saudara kita Habib kita Habib Syakir, dipersilakan dengan segala hormat. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'inna 'ala siyam wal qiyam wahfadna min al-atham. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sabi'ina wa suhlina wa